Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa, bertemu dan bisa berkumpul seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam kondisi pandemi. Tapi mudah-mudahan mendapatkan kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Supaya kondisi kelas kita nyaman dan bersih, silahkan sambil dicek mungkin ada sampah atau kertas yang tidak terpakai di dalam bangku dan meja kalian. Istiqomah. Hadir, Pak. Kuning hijau. Merah. Meninggalkan sholat termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai tindakan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lalu datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan menurutkan hawa nafsunya, maka mereka telah akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Ibadah terakhir yang dihadiahkan kepada kita apa? Sholat ya. Nggak ada orang, oh nanti kalau si A mati kita puasa ya 1 bulan. Enggak. Dan kita pada hari ini kita akan belajar dan mendalami materi kita pada kegiatan berikutnya. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dakwah, tabligh dan khutbah. Dan kita juga pernah mendalami pada pertemuan sebelumnya itu tentang dalil-dalil khutbah, dakwah dan tabligh. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang selanjutnya, yaitu menganalisis pelaksanaan khutbah, dakwah dan tabligh. Apa atau siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan dakwah, tabligh dan khutbah? Ya, Pak. Ya. Dakwah adalah suatu kegiatan untuk mengajak, memanggil, dan juga menyeru terkait hal-hal tertentu yang berkaitan dengan Islam, dan melalui berbagai media, bisa melalui video. Intinya bahwa ketiga istilah itu adalah mewakili, di situ mengandung pengertian bahwa isinya adalah ajaran, tuntunan, peringatan, ilmu yang mengajarkan kepada manusia, baik untuk pribadi, individu, ataupun kepada banyak orang atau kelompok untuk bisa melaksanakan ajaran Islam dengan sempurna. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Untuk mempertajam dan memperkuat materi yang akan kalian dapatkan, sekarang kita akan mencoba sama-sama untuk melihat dan menyaksikan video materi berikut. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Sebagai seorang peserta didik yang beragama Islam, kita juga mempunyai kewajiban untuk melakukan itu. Apalagi Allah memberi predikat kepada kita sebagai khairul ummah. Baik, dari video yang sudah kita sama-sama saksikan tadi, mungkin ada yang merasa belum jelas atau bertanya? Saya kan punya teman Pak. Saya pun saya tuh tidak enakan untuk menyatakan. Terus bagaimana cara menyatakannya? Baik, ini dilematis sekali ya. Di satu sisi teman kita akrab, baik sekali. Kalau nggak punya duit kadang dihutangin ya. Dan yang dihutangin kadang-kadang nggak mau bayar hutang gitu kan. Nah, bagaimana kira-kira apa solusinya? Nah, jadi memang ketika kita bergaul, kemudian berhubungan secara sosial, ada saja teman-teman kita yang seperti itu. Baik buruk itu berpasangan ya. Nah, bagaimana solusinya, apa yang perlu kita lakukan? Yang tadi sama sebenarnya jawabannya, kita coba untuk memperingati dia dengan cara yang baik. Tapi jangan pakai bahasa yang mengajari ya. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kita menggunakan kepala kartu bernomor.
Saya akan melakukan kegiatan marketplace activity, menjual dan membeli informasi. Jadi nanti silahkan materi yang ada di sini kalian buat seperti kemarin dalam bentuk peta konsep, lalu cari materinya di buku atau bisa lewat internet, dan kita akan sama-sama melakukan jual beli informasi dan terakhir mempresentasikannya di depan kelas. Baik, terima kasih, kalian cukup semangat sekali untuk membuat peta konsep dan berdiskusi di kelompok penjual dan pembelinya masing-masing. Untuk tahap selanjutnya adalah kalian akan menjual dan saling beli informasi antar kelompok. Jadi silahkan nanti kelompok atau penjual satu beralih ke pembeli dua beralih ke pembeli penjual tiga dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari penjual satu menyampaikan dulu yang telah kami rangkum mengenai dengan dakwah. Pengertian dari dakwah adalah, baik, diskusinya saya lihat cukup alot, cukup menarik. Nah, untuk memperkuat lagi nanti materi-materi yang sudah kalian bawakan dan jual dan beli tadi, nanti kita akan diskusi masing-masing per kelompok di depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan mempresentasikan terkait materi yang telah kami diskusikan sebelumnya mengenai khutbah, yaitu sunnah khutbah dan juga adab dalam sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Dalam sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha itu kan membaca tasbih di rakaat pertama. Nah, apakah beda jumlah bacaan tasbihnya sama Idul Fitri sama Idul Adha itu apakah beda bacaan tasbihnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari. Jadi, menurut kami tasbih itu adalah bacaan yang disunahkan. Jumlahnya tetap sama antara Idul Fitri dan Idul Adha, yang membedakan hanya niat pada sholat tersebut. Apakah sudah bisa dipahami? Kelompok yang paling bagus bannernya kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 ya, sepakat ya. Terus kelompok yang paling baik, bagus kualitas barang dagangannya. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1. Ini bagi 4 ya. Perhatikan, khutbah itu dilaksanakan masuk waktu zuhur. Harinya dandangan Pak, jam 11 Pak, kalau kita majukan, nggak bisa, ya kan? Harus masuk waktu zuhur dulu, ya. Kemudian membaca syahadatain, syahadat Nabi dan syahadat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad minimal. Berwasiat takwa, Pak, wahai para jemaah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Wajib harus ada itu. Kemudian membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, minimal nun, boleh nggak? Boleh. Minimal satu ayat, meskipun ada ayatnya. Nanti kata jamaahnya, kok saya nggak dengar khutbah tadi baca ayat? Kan nun tadi, surah nun wal qalami wa ma yaskurun, kan ada lanjutannya itu. Atau Yasin barang pemain aja yang dihafal kan. Yang penting ada ayatnya. Lalu di terakhir itu nanti ada doa untuk jamaah muslimin Lanjut, kalau ini baik, dari penjelasan dan pemaparan Bapak mungkin ada yang belum jelas atau perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, silahkan untuk siswa bertanya. Pak, saya mau bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang berbicara saat khutbah Jumat
katanya itu tidak sah ya Pak? Ya, ini sangat lumrah kita temukan. Kadang-kadang ini pertanyaan kawan kita, bagaimana kalau orang berbicara saat khutbah Jumat dikumandangkan? Nah, jadi kan ada pesan Bilal ya di antara khutbah itu supaya jangan berbicara, karena orang yang berbicara ketika khutbah dilakukan maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Maksudnya di situ dia tidak dapat pahala Jumat. Ya. Jumatnya sah tapi tidak dapat pahala, sia-sia enggak? Sia-sia. Sudah jauh-jauh 20 kilo masjidnya, datang-datang ke masjid sedang sekedar berbicara curhat sama kawannya, maka nilai pahalanya 0,0. Jadi bukannya tidak sah ya, sah Jumatnya, cuma pahalanya 0,0. Mau dapat pahala apa mau dapat atau rugi sama sekali? Ya, makanya jangan berbicara. Kalaupun ada yang berbicara di samping kita, jangan mengatakan diam, tidak usah. Kalau umpama kalian takut, jauhi aja ya. Karena kalau kita mengatakan diam, kita juga ikut tidak dapat pahala. Ya. Baik. Sekarang kalian harus mengerjakan tugas menjawab soal yang saya siapkan di dalam LKPD ini, dan tolong dijawab dengan baik. Dari materi-materi yang sudah kita pelajari, insya Allah kita sudah dapat ilmu. Intinya bahwa dakwah, tabligh, khutbah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa yakin bahwa ajaran Islam tidak cukup untuk kita sendiri, tapi harus kita sebarkan, harus kita ajarkan, dan menyebarkan serta mengajarkannya dengan cara yang baik-baik, penuh dengan hikmah, jauh dari kekerasan, dan kita mulai dari diri kita sendiri menjadi contoh dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya, masih dengan topik atau tema yang sama, yaitu tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Dan kegiatan kita tersebut nanti saya harapkan sesuai dengan yang terdaftar nanti di LKPD tugas itu. Tugas kalian adalah membuat naskah khutbah untuk yang laki-laki, dan untuk yang perempuan membuat naskah isinya adalah ceramah atau dakwah. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita disehatkan dan jauh dari bala, bencana, musibah, dan pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipimpin kawan untuk berdoa. Marilah teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang telah kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai.